Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan tema 7, subtema 2. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang yang pertama, proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah proses pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Nah, marilah kita mulai saja materi ini. Dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, harus kalian ketahui yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI, pendekan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno sebagai presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. Yang ketiga, tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain, pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Selanjutnya, yang keduanya, pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite Nasional ini kalau sekarang yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, gitu ya. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Kemudian, perkembangan situasi negara makin membahayakan. Maka pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor Kenil Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Nah, dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 sebelum diamandemen ya. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara.
dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Nah, sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, itu adalah proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan berbicara tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak asing tersebut diantaranya adalah sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengakui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Abney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut dengan NIKA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia karena mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Maka perlawanan rakyat Indonesia pun terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan secara fisik dan perlawanan secara diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perlawanan secara diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Nah, berikut adalah perlawanan fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Kemudian yang kedua, Palanggan Ambarawa, terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga, Bandung Lautan Api, terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat, Medan Area, terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Yang kelima, serangan umum 1 Maret. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, selain perjuangan secara fisik, ya ada juga perjuangan secara diplomasi. Perjuangan diplomasi yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perjuangan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor
Schermerhorn. Hasil perjanjian ini adalah Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda ke-1 pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, Perjanjian Rempil. Perjanjian Rempil diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Rempil, milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini adalah: pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Kemudian yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Rempil dan melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Kemudian yang ketiga, Perjanjian Rum-Royen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini adalah: pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan pergerakan militer dan mengembalikan tawanan. Ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Baik perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Rempil maupun perjanjian Rum-Royen belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ada satu harapan, yaitu di KNB atau Konferensi Meja Bundar yang diputuskan pada hasil perjanjian Rum-Royen. Tindak lanjut perjanjian Rum-Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschampen, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB adalah: yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KENIL dan memasukkan anggota KENIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Nah, setelah itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Nah, sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, selanjutnya, pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia di pihak Belanda diwakili oleh Loving
dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anakku sekalian, pada tahun 1949 ini, Indonesia itu adalah negara Republik Indonesia Serikat. Jadi bukan negara RI yang sekarang, bukan. Jadi serikat. Jadi bersifat serikat. Jadi terdiri dari beberapa negara bagian. Makanya waktu itu ada Perdana Menterinya. Jadi Pak Muhammad Hatta itu bukan wakil, tapi sebagai Perdana Menteri. Karena Indonesia adalah negara serikat. Gitu. Jadi awal pengakuan oleh Belanda itu Indonesia itu menjadi negara serikat, bukan negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang sekarang. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi tentang proses pembentukan negara, kemudian upaya mempertahankan kemerdekaan, sampai bagaimana cara mendapatkan pengakuan dari negara lain, terutama dari negara penjajah seperti Belanda waktu itu, telah Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.